Ya kan orang semua bersaudara. Segini aja ya. Saudara. Kita mah semua yang penting kumpul kan? Orang timur kan yang penting enak nari-nari, nyanyi-nyanyi. Anda itu ambil sisi itunya. Anak-anak ini pasti disuruh kumpul tiap hari pasti mau. Nyanyi. Wih, tiap hari nyanyi. Dan kebetulan gue tuh masuk SMA tuh yang lingkungannya tuh musik banget gitu. Dulu Desta juga di situ. Kampung saya tuh di sana tuh namanya Toliang. Sabar dulu, ini cerita betul ini. Betul. Toliang. Di Tondano, dekat sekitar Tondano. Danau. Tondano. Nah, ada nama kampung namanya Toliang. Pasti Minahasa ya, masuk Minahasa itu. Sebentar. Nah, kalau Mamat ini di danaunya. Tapi saya kaget sekali, kok ini ternyata ada darah buton. Saya cek ulang, Bang. Salah. Jadi Berarti kok tidak ada darah buton? ada. Ada buton juga. Ada buton, tapi Fak-fak juga, Arab juga ada. betul, yang tebal ini ternyata bukan butonnya. Yang kok tebal? Yang tebal, yang darah tebal ini. Kok dari? Manado. Langsung masuk ulu hati nih. Ini terlalu ulu hati, Mas. Terlalu ulu hati. Begini, Bro. Begini maksudnya saya. Iya. Kalau kau geser Maluku. Kalau kau buton sama si oke. Kau fak-fak Arab oke lah. Semua ini adalah komponen yang saya rasa sesuai dengan kau puskinton. Ketika kau mengaku Manado, saya ini teman Manado terlalu banyak, skinton terlalu jauh, kawan. Astaga. Buton skinton ini ada. Kita yang di atas, di utara di atas. Mau utara mau atas, kalau anak-anak Manado orang itu biasa bening-bening cerah. Kok di atas mah? Di atas langit. Dekat matahari panas. Wisbaker. Kan dia hanya tinggal di sana, dia kan Ambon. Ada api. Ada api kulit menyala dong. Hah? Terang. Oh, di Ambon juga ya? Iya, Ternate juga sedikit, ada Ternate tuh. Manado sedikit. Tapi dia agak sedikit terang. Dibanding kau. Begini, maksudnya gini. Jangan sampai konten ini dihujat sama orang Manado. Orang Manado pasti merasa kayak, sabar dulu ya, kalau ini yang tahu masuk ini arang tampurung yang ini sudah nih. Ini masuk arang itang-itang, arang tampurung ini nih, barang ini sudah. Itu ada lagu itu dari Manado. Iya, maksudnya itu lagu itu bukan berarti dong Lebih hitam. itang aripupan. Ada lagu Kopu itu. biji itu. Siapa masuk? Saya punya sepupu. Sepupu saya. Apa kabar? Sehat. Kita lihat di sini Kakak baik-baik, Jo? Yuk, kita bawa ini pisang sama ubi pakai dabu-dabu. Sabar. Ini skenario film nih. Skenario film ini. Kok bisa sepupuan? Sepupu kan? Sepupu jauh. Sepupu dekat sih. Sepupu dekat. Saya mau mengaku dekat nih. Cerita orang tua dulu kita sepupu dekat. Sabar dulu. Saya ini selama ini belum pernah dengar Vino Gebastian dengan Mamat Albastian, saya belum pernah dengar. Nyanda mengerti, Dang. Bang Vino Gebastian. Abang Vino, saudara dengan Mas Jadi kampung saya tuh di sana tuh namanya Toliang. Sabar dulu, ini cerita betul ini. Betul. Toliang. Di Tondano, dekat sekitar Tondano. Danau. Tondano. Nah, ada nama kampung namanya Toliang. Pasti Minahasa ya, masuk Minahasa itu. Sebentar. Nah, kalau Mamat ini di danaunya. Pantas kok berlumut. Di tengah-tengah saya. Ini danau nih. Mau mengaku lagi tengah-tengah Maluku dong. Bukan kampung tengah-tengah, bukan nama kampung ya. Ini Bang Vino di sini. Nah, saya di tengah sini pas. Di danau. Tenggelam. Tapi jangan terlalu banyak bahasa. Udah susah ngomongnya. Tidak, kalau Bang Vino kan, tapi kalau Bang Vino saya mengakui lah. Kau tipu saya tuh? Kau tipu saya tidak?
Percaya saya sudah. Tidak berarti sudah tipu, kau punya muka Percaya saja. muka munafik sekali. Percaya. Tapi kalau abang betul, Minasa. Betul. Oh, kalau abang saya percaya dia punya Ini skin juga tone. betul. Coba ceritain silsilah keluarga kita. Coba cerita. Kita nih dulu di Tondano dan Tondano. Kalau abang Manado, kalau kau itu mana kau? Tak ada lihat. Panyanda Pagoda Pastiles. Itu kita tahu. Pangana Pak kita. Pangana Pakita Pagoda Pastiles. Itu Manado banget itu. Tondano Tengah. Tondano Tengah. Tapi abang itu kental Minasanya. Ibu bapak? Bapak Padang. Bapak Padang. Bapak Padang. Ibu Manado. Tapi memang karena bapak itu keluarga di Padang cuma berdua, adik kakak berdua. Sementara di orang tua kakak adik di Manado itu banyak, jadi memang banyak dekat sama keluarga di Manado. Manado. Sepupu di Manado. Panado. Padang Manado. Padang Manado. Manado. Nyokap sama bokap ini ketemu di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Dulu bokap itu wartawan. Ada cewek cakep terus modus lah suka foto-foto kan. Wih, terus ini 5.000 aja mas. Gitu, Katanya ketemunya di angkot. Oh, diangkut. Katanya ketemunya di angkot. Berarti sama sekali asing. Tidak Sama kenal sekali dari tidak awal? kenal. Tidak ada kayak satu pekerjaan atau Enggak apa. kenal. Ketemu di jalan di angkot. Di angkot. Cakep nih. Ditawarin foto kan dulu kan suka kayak apa ya, pencari bakat gitu kan. Tapi fotonya kan dulu kan nggak pakai handphone kan. Maksudnya Foto pakai karena- kamera ini iya, ya. pakai kamera. Jadi wartawan jadi bawa iya. foto kemana-mana. Dan bokap tuh memang sebetulnya selain wartawan ini memang hobi fotografi. Oke. Dia tuh suka foto-foto. Jadi di rumah tuh banyak koleksi foto-foto kamera-kamera lama. Dan dikasih lihat tuh nih dulu diajakin foto tuh nggak mau. Modus ini. Dia modus ceritanya. Mau di Awalnya kan kayaknya memang dulu tuh harus ada model baru lah yang diorbitkan gitu kan. Oke. Tapi karena nyokap bukan bakat dari situ, akhirnya ditawarin nggak mau, kayaknya makin penasaran tuh. Oh, Makin penasaran. biasanya pada pengen banget nih kalau Biasa udah pengen begitu. banget, ya Kok kan? ini yang satu ini berbeda nih. Beda. Terus akhirnya Oke. mau, terus difoto dan kayaknya mulai deket dari situ. Dan masih ada foto-fotonya, masih ada. Foto awal-awal itu. Foto awal masih ada. Keren. Di kebun raya. Berarti bukan ini ya, bukan nyokap lagi jalan terus difoto gitu-gitu bukan, dari bukan. jauh terus bilang ini saya foto. Diajak ngobrol di angkot. Malah diajak ngobrol ya. Kalau diajak ngobrol di angkot sudah tidak mau kan? Tahu dari mana bisa kontak terus? Dia minta nomor telepon kali ya? Iya, pertanyaannya benar juga. Apa dia minta minta dulu kan belum pernah tempat telepon, kayaknya alamat dulu. Iya, Atau iya, apa iya. gitu. Nah, kebetulan nyokap itu tinggal di Tanjung Priuk. Oh, sahabat dangerous area itu untuk orang timur. Bentar. Untuk orang timur, orang timur datang Saya nih. tahu sih dari Sulawesi Utara ya, tapi nggak harus di itu Jakarta Utara juga. Begitu nyampe sana. Sabar dulu. Terbayang sih. Dan maafin ya, tahun-tahun begitu. Kawan lu itu lagi kencang-kencangnya di Ini Jakarta seru ini. banget. Itu tuh mereka yang lagi pegang kawan-kawan dari kawan lu tuh. Jadi begitu diajakin foto, belum pacaran tuh. Jadi begitu foto, wah itu yang jaga sepupu-sepupu dari Manado semua Iya, tuh. Keras itu, Iya, keras itu. Keras sekali. Berani, Keras sekali. itu berani, Keras bokap itu. berani sekali. Keras Bro, itu zaman-zaman Blok M tuh masih teman-teman Manado yang pegang. Ini free lord ini, luar biasa. Free Free lord. lord. Iya. Jadi bener-bener katanya kalau datang ke sana tuh sepupu-sepupu udah jaga semua sampai mau foto apapun, wah itu dikawal terus gitu. Karena kan Takutnya apa orang ini? iya, gitu ya. ini kan siapa lagi kan? Tapi karena udah ini ya orang Padang juga jago juga itu kan. Iya. Betul. Orang Padang tapi sama orang timur selalu nyambung. Iya, saya curiga nyambung. bokap datang taruh combo. Putar lagu. Kompo. Ya ilalah Tambah lagu Indo. Itu langsung mereka sepupu beda. joget. Aman, Tapi aman. bener. Oh, benar lagi. Itu bener tuh kata lu, Ri. Orang Padang sama orang Minahasa tuh nyambung. Jadi kalau misalnya Lebaran, kan saudara-saudara pada datang kan di rumah. Yang datang tuh orang Minahasa semua. Dan mereka joget-joget. Santai aja mereka Santai kan. aja. Tidak melihat perbedaan dengan orang Padang. Yang Agak satu- luas. Kita kalau sama Padang santai aja gitu. Kayak santai Padang. Kalau Padang santai, Satu santai. genre. Satu genre. Bisa gitu ya? Bisa gitu, Bang. Mama maaf, marga apa? Dia itu Rombot. Rombot. Dan di situ awal perkenalannya ya, tahun-tahun berapa itu? 70-an akhir kali ya? Abang anak keberapa? Saya anak keempat, tahun 82, 70. Iya mungkin 70-an awal malah 70-an ya? awal. 70-an awal. awal. Waduh itu masa-masa
masa-masa terbaiknya kota Jakarta itu. Bener 70-an awal. Itu sebelum ayah jadi penulis. Udah jadi nulis. Dia kan nulis itu tahun 60-an. Dia nulis itu dulu masih cerita-cerita pendek di majalah di belum koran. novel. Belum era novel ya. Belum era novel. Nah, dari cerita-cerita itu dikumpulin akhirnya jadi satu buku. Nah, yang orang tahu itu kan Wiro Sableng itu udah versi buku. The best. Sebelumnya dia nulis di satu-satu koran itu satu cerita pendek. Cerpen ya, zaman-zaman ada apa rubrik cerpen gitu-gitu ya. Terus dia sadur-sadur ini apa namanya? Dulu ada film James Bond. Dia translate kan bahasa Inggris. Nah, dia translate bahasa Indonesia itu dia. Dia translate. Gitu. Makanya kayak 007 dia 212 gitu. Jadi ada sedikit inspirasi dari situ juga. Dari James Berarti ini lebah ganteng pada masanya. Wait, lebah ganteng. Akatsuki pada masanya itu. Taruh ini dulu Bang. Oh iya, coba Ini coba. bau dari Manado. Ya, ini versi Jakarta. Dia punya sambal dulu. Roa, sambal roa. Tapi ini sih sambal roa. Kayaknya Harusnya sambal roa. Ini bukan, ini kayaknya sambal sambal lalapan. Sebelum kita putar lagu Minang, Abang atur makan, saya atur minum. Boleh. Jangan yang terlalu keras-keras ya. Oh tidak, aman ini cuma yang 90%. Oh iya, ya saya es batunya. Oh iya. Saya suka gigit-gigit es batu kan. Kalau es batu terlalu keras, aduh. Ini CT yang double T. Oke. Tapi Mamat sudah berhenti minum. Berhenti, seolah-olah pernah. Gak ada hidrasi. Bukan, minum. Yang dimaksud itu iya. alkohol ya. Anda kalau bilang berhenti, seolah-olah saya pernah. Oh tidak pernah? Kita minum. Tapi kan kalau di timur itu minum itu bukan sesuatu kejahatan. Bukan. Tapi di rumah tetap kejahatan sih. Di rumah tetap paksa. Kalau tidak ketahuan. Tapi di Fakfak kejahatan karena ada perda larangan. Oh, sekarang sudah jadi. Jadi kejahatan. Baru perdanya. Lumayan dari SMA sih. Sudah lama. Sudah lama. Dulu katanya sekarang itu di Fakfak itu cari minuman tidak akan bisa dapat ya. Susah makanya. Tidak bisa dapat. Sembunyi-sembunyi. Itu mayoritas muslim. Mayoritas muslim. Ya? Iya, tapi dibegitukan karena sudah banyak terlalu parah nih. Iya. Abang saya coba? Coba. Itu bekas kemarin saya. Iya, Kemarin dulu. Lebih jauh lagi. 2 hari lalu, 3 hari lalu tuh. Bagaimana? Rasa kemarin dulu. Tapi Bang Vino tuh berarti kan Padang Manado. Lebih sering dulu pulang kampungnya kemana? Lebih sering ke Manado. Hah? Bahkan lebih sering ke Manado? Karena yang keluarga di Padang itu udah banyak merantau ke sini. Di Jakarta semua. Iya, jadi kayak oma yang dari Padang itu udah tinggal di Jakarta. Sementara kalau oma opa yang di Manado itu masih di sana. Masih di sana. Orang timur selalu begitu ya. Gitu. Dan di sana itu kan kita masih tinggal di kampung kan. Yang rumah-rumah panggung itu. Iya. Itu jadi sesuatu yang menarik banget yang nggak kita dapetin di Jakarta. Misalnya kayak main sama babi, sama anjing itu. Itu seru banget. Sabar dulu, Bang. Maafin ya. Seru cerita ini, tapi ketika di sana seru banget. Kita kayak main sama babi, sama anjing. Kenapa pandangan dibagi gitu? Maksudnya kesana aja Bang, kesana aja. Kesana aja. Ya udah benar dibagi. Sekarang tinggal kita tentukan yang mana yang babi, yang mana yang anjing. Tapi kayaknya masih betah berteman ya kalau bercandaan seperti ini, masih betah ya? Betah. Sudah di ujung tanduk sih sebenarnya. Istri-istri kita juga support masalahnya. Support tukang kompor ya. Bang, apa? Saya ini baru sadar loh. Dari tadi belum sadar. Iya. Masih dalam pengaruh. Saya datang dari jauh-jauh. Iya. Tadi kan di situ lihat kosong banget kan. Belum sadar. Masih dalam pengaruh. Ini nggak di-cut dulu nggak? Bekas sisa semalam. Oh iya. Sorry, saya revisi. Oh, iya. Perkataan saya. Sorry, itu di baju berapa persen? Berapa persen? Yang masuk berapa persen? Gig. Kita 15% dong. Nice. Kita kan aman ini, lucu. Aman, iya. Bekas semalam, sisa semalam. Iya. Kumur-kumur aja dulu. Kumur, gokil. Ini apa? Saya baru, kalau sadar salah Baru berarti, saya baru ngeh. Reza Raden tuh ternyata dia orang Maluku juga. Ambon, ya Maluku. Oh, Matulesi. Iya. Terus abang Timur juga. Manado. Ternyata kita tuh banyak aktor-aktor yang Timur ya. Banyak. Deva Mahendra juga. Deva juga Saya baru Timika. sadar kok kita ini ternyata ganteng-ganteng. Ganteng.
Tapi kenapa waktu lu terakhir bikin film Timur, kok gue nggak diajak? Pelan-pelan. Oh, belum tahu ya? Belum tahu. Saya belum tahu. Saya jujur saya kira abang orang Padang. Iya. Di kepala saya tuh abang tuh orang Padang. Iya, dan itu yang mewakili Manado di film itu cuma saya tuh. Tidak ada Manado lain kan? Iya. Aduh, nanti Mongol tampar gue bolak-balik. Iya. Tapi berarti abang jiwa seninya itu betul-betul dari bokap ya? Nggak tahu juga sih. Kalau bokap itu kan memang nulis. Cuman gue tuh nggak bisa nulis. Maksudnya kalau bikin ide cerita dibikin jadi plot gitu tuh masih bisa lah. Tapi kalau nulis skrip kayak lo gitu tuh belum bisa gitu. Cuman kan pasti kan darah seni atau darah apapun gitu ya. Kan nggak selalu plek-plek gitu ya. Misalnya kayak bokap dinulis novel, guanya mungkin di film. Mungkin di situ ada ininya. Irisannya. Ada irisannya. Kan imajinasi seninya kan tetap sama kan, tapi cara merefleksikannya ada yang lewat tulisan, ada yang lewat acting di atas panggung. Karena dulu kalau bokap itu nggak pernah secara langsung ngajarin kayak misalnya kita harus punya kesenian, enggak. Tapi bokap tuh emang dulu seneng nonton sama seneng musik. Jadinya itu sih yang kebawa sama gue gitu. Bang, saya tuh salah satu inspirasi masa kecilnya saya tuh malah Wiro Sableng. Jadi baca buku atau nonton sinetron? Baca buku. Jadi saya punya abang-abang itu kan dulu mereka sudah SMP SMA lah ya. Itu lagi hits-hitsnya itu Wiro Sableng. Jadi setiap kali mereka bawa pulang buku Wiro Sableng, saya tuh ikut-ikutan baca juga tuh. Dan maksudnya bisa dipinjam iya, pinjam gitu, dan banyak yang relate gitu. Maksudnya kayak kemarin saya ke Waduk Gajah Mungkur. Saya syuting di sana kan Waduk Gajah Mungkur. Yang teringat pertama itu justru adalah Wiro Sableng. Cerita di situ kan sering banget beberapa kali. Saya pertama kali membaca kata-kata Gajah Mungkur itu di situ. Di buku Wiro Sableng itu. Jadi itu memang ingatannya langsung masuknya ke sana. Bokap itu sering kan, kita kan sering road trip ya. Road trip gitu sama keluarga gitu. Nah, tanpa sepengetahuan kita, road tripnya itu sebetulnya risetnya dia. Misalnya kalau orang ke Candi Borobudur gitu, Candi Borobudur tuh bisa, lihat foto-foto, dia tuh bisa sampai berjam-jam di Candi Borobudur. Jadi reliefnya itu dia catet-catetin gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi kayak ceritanya ini apa. Jadi dia kayak ngebuat sebuah cerita yang sebetulnya kejadian nyatanya tuh ada, tapi dia geser jadi fiktif. Iya. Jadi kalau misalnya orang baca buku kayak misalnya lo baca gitu, Gajah Mungkurnya ada gitu kan. Tapi ceritanya tuh fiktif. Berbeda dengan yang kita bayangkan. Jadi tempatnya itu yang ada. Iya. Jadi makanya orang sekarang bilang ini beneran apa enggak sih, ceritanya beneran apa enggak. Jadi kayak gitu. Makanya yang Ari bilang tuh bener banget. Iya. Nah, tapi bokap kan di era-era kayak gitu ya. Kayak apa tuh? Maksudnya 60 70 Iya. kan. Nulisnya kan. Kayak apa itu? Iya, maksudnya era tradisional lah, zaman-zaman dulu tuh. Berarti abang juga masih sempat ngerasain strugglingnya beliau nulis dan lain sebagainya. Iya, dulu mesin tik. Iya, mesin tik dulu yang gue ingat waktu SD. Gue lahir di Matraman kan. Di Matraman. Nah, di Matraman itu kita tinggal di gang kecil gitu dan bokap itu kalau dia tuh udah ngantor juga sebenarnya. Dia udah nggak jadi wartawan. Dia kerja di salah satu perusahaan dan setelah pulang kerja itu dia ngetik. Nah, ngetik itu masih pakai mesin tik. Jadi kalau menjelang udah mau tidur gitu, suara mesin tik tuh kebukin emang masih trek. Jadi dia nulis tuh sepanjang itu gitu. Dan kenangan gue tuh itu sebetulnya, dan bokap tuh nulis buku tapi gue nggak pernah baca bukunya. Jadi yang dia ceritain itu lewat tulisan. Lewat tulisan. Misalnya dia mau bikin karakter ini, ntar penjahatnya ini. Jadi ceritain. Jadi gue yang didongengin kan? Iya, didongengin gitu, diceritain. Itu pas abang umur SD lah ya, paling SD lah itu. Bapak pernah ikut pulang ke Manado tuh ya? Ikut. Bagaimana kesannya Bapak tentang nuansa Indonesia Timur? Dia seneng banget. Sebetulnya kan Manado sama Padang itu kalau di kampungnya tuh nggak terlalu banyak berbeda gitu. Rumahnya, pegunungannya gitu. Itu hampir sama gitu. Dan biasanya orang Manado itu kalau kedatangan tamu dari luar tuh biasa seneng banget. Heboh banget. Dan budaya makan di tiap rumahnya itu hampir sama gitu kan. Kita misalnya datang ke sana nih.
rumah ini punya makan, harus makan dulu. Kalau nggak makan nggak mau hormati kan. Pindah lagi ke rumah saudara. Ada padahal makanannya jenisnya sama, tapi Betul. selalu beda gitu. Enggak beda, ini beda lagi. Dan itu yang bikin apa namanya, dia tuh jadi merasa Diterima banget di timur gitu. Abang masih sering pulang? Pernah Terakhir di Manado? Terakhir pulang itu waktu nyokap masih ada kawinan sepupu di sana. Kawinan sepupu. Tapi sekarang karena waktunya udah susah cari ininya, jadi belum kesana lagi. Belum kesana lagi. Mudah-mudahan secepatnya bisa kesana lagi kan? Oh iya pasti. Udah maju banget soalnya. Kalau abang pertama kali main film apa? Main Bos, film. abang ini 13 Mencari Cinta. Abang ini rusak sekali. Saya tuh pernah jadi rusak gara-gara abang. rusak. Gue deg-degan juga nih. Iya. Gue deg-degan juga nih. Saya kan waktu dulu pertama kali inspirasi yang karakter ini gokil banget itu kan abang punya film-film tuh. Maksudnya yang Serigala Terakhir, Serigala Terakhir. Pang in Love, Love, iya, Malang iya, kan iya. itu. Saya Malang. kuliah di Malang itu, abang main Pang in Love itu. Oh, lu di Malang dulu ya? Iya, yang abang punya apa namanya? Itu true story, Ri. Iya, kita Pang in Love itu. kalau kita lewat-lewat di situ tuh kita lihat yang ujungnya kantor pengadilan agama. Itu yang abang punya tempat lompat. Di sini nih kita itu kagum sekali tuh dengan abang punya karakter situ. Karena abang itu kan suka main-main yang begitu kan. Iya. Pang in Love, Serigala Terakhir. Karakternya tuh rocker abis gitu. Saya tuh di Fak-Fak Serigala Terakhir saya pimpin anak-anak tuh jalan di lorong tuh. Seret saja, Man. Seret saja. Parang tuh gara-gara Serigala Terakhir. Tapi bukannya gua babi hutan. Itu memorable sih film-filmnya tuh memorable. Tapi justru yang pertama 30 hari mencari 30 cinta. Mencari Cinta. Itu film. Film. Sebelumnya abang ada di iklan sinetron Enggak, atau enggak ada. Dulu gue ini pertama enggak? kali ditawarin untuk FTV. Tapi kan dulu ngerjain FTV. Dulu kita nyebutnya bukan FTV ya, kayak film sinema Indonesia gitu. Dulu ngerjainnya tuh udah sama kayak film sekarang, Ri. Iya. Bisa 2 minggu, 3 Betul, minggu betul, tuh ngerjain betul. satu tayangan itu gitu. Nah begitu syuting, pas gue liat hasilnya, kayak gue nggak berbakat sih di. Tidak suka melihatnya. Jelek banget gitu. jelek Abang banget syuting gitu. pertama apa? Ingat nggak judulnya? Ada dulu tuh judul, gue lupa judulnya, tapi ceritanya tuh tentang anak SMA yang punya trauma apalah gitu lah pokoknya. Terus dipasang di TV kan, nonton. Keluarga gue nonton tapi nggak ada yang nge-backstreet kayak gini semua. Kayaknya gagal merasa hasilnya yang kurang maksimal Guanya, atau abang merasa abang yang ini? Guanya nggak maksimal, tapi kan karena emang sebetulnya gue pengen nyoba aja, tapi gue tuh nggak ada keinginan untuk jadi bintang film atau apa. Bukan cita-citanya masa kecil yang tercapai? Enggak, bukan. Umur berapa itu? Wah itu Abang SMA atau? udah kuliah. Oh sudah kuliah, baru abang terjun nih pelan-pelan ya? Iya. Pertama kali bersinggungan pas kuliah dong? Kuliah kan awalnya ngeband, habis ngeband tuh diajakin foto di majalah Hai dulu. Nah terus dari situ kebetulan ininya banyak, halaman fotonya tuh banyak. Nah terus ditawarin lewat, kan dulu kan kalau misalnya kan nggak ada Instagram, nggak ada sosial media, jadi orang majalah pasti semua. Iya ngelihat orang buat casting itu tuh dari majalah-majalah remaja dan lain sebagainya gitu kan, tawarin itu casting, terus akhirnya oke, masuk, tapi kayaknya gue nggak di situ gitu, maksudnya gue nggak, Hatinya nggak di situ? nggak di situ, apa karena memang ya emang nggak di situ lah. Terus kemudian ditawarin lagi ada satu film, itu kan waktu TV ya, ini film. Nah, kalau film gue agak penasaran bedanya apa sih? Bedanya tuh apa gitu. Nah, ketika mau syuting film itu salah satu syaratnya tuh bisa main skateboard. Nah, kan gue nggak bisa acting, tapi gue bisa main skateboard. Paling nggak gue ada nilai plusnya di situ. Oh. Jadi itu menurut abang nggak bisa Menurut acting? gue, iya, emang nggak bisa. Cuman kan karena dipanggil. Tapi syaratnya harus bisa main skateboard nih. Jadi paling nggak ada menangnya nilai ada situ plusnya. tuh. Pas gue casting, kok nggak disuruh-suruh main skateboard gitu, nggak disuruh ini gitu. Malah, oh kamu kurang lembut, kurang ini. Ini apa sih karakternya? Ternyata bukan yang peran main skateboard itu yang gue ditawarin gitu. Kecemplung sih. Iya. Tujuannya main skateboard. Iya, gue Ternyata udah bawa papan bukan. skateboard kan, ternyata nggak dites. Cuman justru yang gue pikir enggak lah, gue nggak mungkin dapet. Ternyata gue di request. Oke. Di request dapet. Main lah itu. Main. Cuman gue beruntungnya pada saat itu
semua yang main di situ tuh masih Pemula. masih baru. Iya. Kayak ada Nirina tuh baru juga, Iya, terus banyak karena di situ juga main pemain-pemain semua tuh masih baru di situ gitu. Jadinya kita maju bareng-bareng gitu. Dan ngerjain projectnya tuh bisa sampai persiapan tuh bisa sampai sebulan 2 bulan, ada karantina, ada apa dipanggilin acting coach dari IKJ, teater apa semuanya. Nah tadinya yang gue nggak buta banget sama acting jadi Mulai masuk. jadi gue Ngerasa nih. beruntung sebetulnya nih, Iya. beruntung gitu. Oh ternyata kayak gini, oh seru ya, ternyata kehidupan di film itu sebetulnya semengasihkan dengan anak-anak band juga gitu. Iya, seni-seni juga. Seninya tuh sama gitu. Oh ternyata kayak gini. Nguliknya, karena mungkin waktu awal nguliknya nggak sedalam itu. Jadi pas lihat hasilnya Iya, mungkin karena kan kayak untuk project televisi Iya, ya jadinya. Walaupun itu ada reading juga, tapi kan tidak sebanyak di prosesnya film. tuh Pemasukan beda. karakternya Iya, itu iya. ya. Nah dari situ gue, oh ternyata kayak gini ya, kayak gini. Tapi pada saat itu tetap juga nggak berharap jadi kayak pengen lanjut di ini Di dunia di film film. enggak, karena waktu itu masih ngeband banget. Berarti abang lebih jatuh cinta terhadap band ya sebenarnya? band iya. Abang, bandnya abang dulu. Maaf nih, saya tidak tahu bandnya abang. Stinky, abang tidak tahu. Abang yang bukan ganti. dong. Aja Andre. Itu Aja Andre. Aja Andre apa yang ganti? Salah. Abang dulu band apa? Dulu kita bawain lagu-lagu hardcore metal gitu. Namanya dulu Leslie 28. Tapi ya band underground gitulah yang enggak Abang pasti keren. Sumpah abang pasti Yang keren. enggak terkenal lah Tapi maksudnya. abang pasti Abang keren. apa? Drum, gitar? Aku main drum kebetulan di situ. Oh iya, gitar drum. Kalau ini rebana dong. Mungkin bass betot ini. Tapi lucu waktu kita band-band seleksian kan. Band-band seleksian yang kadang mau seleksi aja bayar dulu kan. Ini. Tapi begitu kita lulus, kan mereka keluarin pamflet kan. Wah, nama kita kecil di bawah. Kita ganti pamfletnya. Kita bikin pamflet sendiri. Baru bisa. Kita naikin namanya. Kita tempel SMA ini apa semua. Jadi nama itu band apa ini di sini nih? Tiba-tiba di bawah apa namanya? Nama-nama yang udah lebih tinggi gitu kan. Padahal begitu kita main, lapangan masih kosong. Rumputnya aja yang rapet, lapangannya kosong. Tapi kayak gitu. Tapi lebih seru, malah Seru abang pikir banget. itu dibandingkan film yang udah nggak perlu apa namanya susah dulu gitu. Iya. Sabar dulu. Ngeband dari mana? SMP? SMP. Bermusik dari SMP? Iya, SMP. Langsung band itu? Belum. Belum. Awal nyanyi lagu-lagu apa? Belajar gitarnya tuh? Dulu kan waktu gue itu kan yang banyak kan tuh lagu, kalau misalnya luar itu kan kayak anak-anak grunge, Nirvana, oke. Terus apa namanya kalau punknya tuh kayak Sex Pistols. Sex Pistols? Betrayal. Iya, pokoknya band-band itulah. Memang alirannya rock abang dulu? Nggak pengen gini, pemilihan alat musiknya aja tuh sebetulnya bukan karena bisa main drum. Jadi kebetulan di SMP gue tuh yang ini main gitar nih, main ini. Wah, kalau gue main gitar lagi gue nggak bakal dipakai di band. Iya. Gue harus cari yang beda gitu. Jadi vokal, sekali latihan, 2 latihan, suara gue habis gak bisa. Jangan gitu. Capek banget. Capek banget. Udah akhirnya main drum. Akhirnya kepake bisa bikin band. Yang penting tampil dulu nih. Yang penting bisa masuk ke dalam band aja. Iya. Karena kalau misalnya ada 2 personil yang alat musik sama kan nggak mungkin kan. Pasti mungkin mereka lebih jago gitu. Mana nih yang belum yang sedikit drum? Oh yaudah main drum. SMA lanjut tuh. Lanjut ganti. Kan Beda kru lagi, beda tapi tim. lingkungan temennya itu aja Oke. gitu. Dan kebetulan gue tuh masuk SMA tuh yang lingkungannya tuh musik banget gitu. Apa namanya? Dulu Desta juga di situ. Berarti ada yang jadi nggak di antara teman-teman abang di musik-musikan ini? Nggak ada. Desta? Kebetulan nggak ada. Kalau Desta tuh kan di atas. Oh, di atas. Desta tuh kan sangkatan guru saya ya. Kepala sekolah. Enggak. Kepala sekolah aja. Desta tuh senior di kampus. SMA. Di SMA. Oh, tapi beda masa bermusiknya lah. Mereka udah agak sedikit lebih duluan jauh. Desta tuh begitu gue masuk Desta udah lulus. Oke. Cuman Desta bandnya udah jadi? gede, udah Shame 69 itu udah Shame 69, Chapter 69. Iya. Iya kan ya? Yang Jadi itu baru-baru menjadi kayak Smashing patokan, Pumpkins. mereka bisa nih, kita juga harus bisa gitu. Enggak, lingkungan di SMA itu tuh Memang musik semua. gitu. SMA apa, gitu. 68 dulu. SMA 68. Terus apa namanya? Anggun juga dulu di situ tuh. Anggun C1. Iya, dulu di situ. Jadi tanpa gue sadarin ternyata SMA itu berkesenian musik dan itunya tuh
ternyata kental. Jadi ya otomatis lingkungan kan. Jadi akhirnya sama artis lah ya hitungannya ya. Seniman, artis, seniman. Iya, lebih ke situ sih. Terus kalau bikin pensi dan lain-lain sebagainya itu zaman dulu tuh termasuk yang gede. Proper banget gitu. Otomatis kita jadi kebawa karena lingkungan itu. Lingkungan gitu. ya. Lingkungan. SMA akhirnya main drum lagi. Main drum. Tapi kapan abang mulai merasa bahwa musik bukan jalannya abang? Nah, Kan abis yang 30 hari mencari cinta masih tetap aja tuh kan? Masih tetap masih. musik. Paling gede Kapan deh. tuh? Panggung abang apa tuh? Iya. Pencapaian tertingginya di band itu? pencapaian. Oh, kita bikin EP, mini album. Kita ngumpulin duit dulu di zaman distro kan. Kita jual-jualin ke distro gitu. Kita rekaman itu, bikin lagu sendiri, itu lagu sendiri. Nggak laku. Di situ mulai Kadek juga nih. kayaknya harus nilain deh ini. Oh enggak, apa namanya tetap konsisten. Tetap konsisten. Karena udah dibayar. Yang tadinya kita bayar, Akhirnya ada yang membayar. akhirnya dibayar. Lumayan tuh Oke. misalnya kita ke Bandung dikasih duit 2 juta gitu. Itu dibagi 5 gitu kan, tuh udah lumayan tuh. Terus dapat apa namanya? Pokoknya udah lumayan lah. Berarti juga bukan band terperosok jurang banget. Dia udah masuk medium, belum bisa ke atas aja gitu. Ya emang susah ke atas itu susah banget gitu karena pada saat itu mungkin saingannya juga banyak banget band indie juga, tapi apa ya? Ya emang nggak beruntung aja sih, nggak beruntung aja. Cuman jiwanya semangatnya lebih besar dibanding Hasilnya. Dulu kalau lu pernah nonton film gua Realita Cinta dan Rock and Roll, itu ada satu band cerita itu apa namanya ganti nama berkali-kali, tapi bandnya nggak maju-maju. Itu cerita gua sebetulnya. Iya, dia masukin di dalam itu. Iya, itu cerita gue dimasukin ke situ. Terus apa namanya, ada mau latihan, temennya mau les bahasa Prancis, akhirnya gak jadi latihan. Itu cerita asli. Cerita asli band gue gitu. Itu abang main sama siapa? Junot waktu itu. Sama Junot sama... Di filmnya? Iya. Iya, di filmnya. Sama ada beberapa teman lagi. Nah, kenapa pertanyaannya Mulai kapan tuh? Mamat ini. Jadi begitu mulai goyahnya itu ketika kita kan berteman dari kecil nih, berteman dari kecil. Akhirnya ngeband itu berteman sama orang yang sama. Satu teman kita itu pindah ke Sydney. Teman kita pindah ke Sydney. Padahal sebetulnya skill di band kita itu semua itu standar aja gitu. Digantiin sama temen, dia ke sana digantiin sama temen yang lebih jago sebenarnya. Tapi feeling mainnya tuh jadi beda gitu. Makanya frekuensi. Iya, jadinya kualitas bandnya bagus, tambah bagus, tapi rasa nyaman karena kita kayak kehilangan temen kita gitu. Mungkin banyak kali band-band yang kenapa tinggalin personilnya satu tuh jadi goyang gitu. Nah, kita ngerasain itu dan akhirnya mulai melambat dan teman-teman yang lain kerjaannya nggak di seni, yang ada yang apa namanya, ya pokoknya kerjaannya jadi kayak kerjaan kantoran dan lain sebagainya. Akhirnya makin susah. Ya udahlah kita kayaknya. Jadi akhirnya pelan-pelan meredup dan ya udah. Emang bubar sendiri ya, bukan bubar. abang yang keluar. Nggak bubar. Jadi Nggak memang aktif aja. Nggak aktif aja. Oh, nggak aktif aja, beda ya. Untuk nama Beda. Bubar itu kayak kumpul. Oke, kita bubar ya. Guys, kayaknya kita udah nggak tahu kemana nih. Kita bubar ya. Karena Enggak. masalahnya teman main dan band itu kan sama. Iya. Jadi kalau misalnya kita bubar pun, ketemu. ya ketemu Akan dia ketemu juga. lagi gitu. Cuman mau masuk di musik lagi kayak, aduh. Tapi coba di era sekarang ini siapa tahu. Kadang-kadang orang suka tuh yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba itu. Kebetulan Donek Band butuh pemain drum. Sorry bro, Donek Band bahkan tidak punya lagu, tidak pernah latihan satu kali pun. Donek Band hanya punya nama. Dan Baru kan sampai timur. nama. Baru sampai nama. Dan Kita kan bikin band dulu namanya Donek Band. Dan kan timur. Jadi Iya, pas masih tuh relate. kita tidak ada Kalau- drum kalau dan Donek- butuh timur. Begini, kalau Donek Band, drummernya adalah Bang Vino naik sih. Naik. Naik. Ayolah kita buat lah. Ngeri juga ini. Ngeri juga. Kan nggak pernah tahu rezekinya. NTT, Buton, Manado, Papua, Padang. Pras Teguh. Pas. Kalau misalnya kita, tapi Pras bisa main drum juga, bisa semua kan. Dia Vokalis. Oh, dia vokalis. Dia vokalis gitar. Bentar, kalau dia vokalis kita dua jadi apa dong? Kan kita dua vokalis karena alat ini kita paling tidak kuasai. Saya gitar. Abdur mau bass, saya mau bass, Abdur juga mau bass. Oke, begini deh. Saya gitar, Abang drum, Nah, Abdur bass. saya Kok vokalis? Pras. Gitaris vokal.
Oh, gitaris Oh, vokalis. gitar Ya, vokal, oke, gitar oke. vokal. Dari gitar vokal. Bisa. Kita Timur Minang. Iya, mix. bisa. Lagunya. Kalau dia jadi vokalis berarti fix kita bawa lagu Bruri nih. Tidak. Saya tenor saja, suara-suara bawah. Apa? Bass. Kok tenor sih? Ada Tenoran. satu pertanyaan. Saya kan waktu itu akhirnya kenal dengan abang pas kita syuting beberapa film. Iya. Ya. Yang paling lama lah kita syuting itu Warkop. di KRI Reborn. Reborn. Saya akhirnya kenal abang Vino gitu di situ. Tapi sebelumnya saya kenal abang itu hanya lewat layar lebar aja. Abang main di Serigala Terakhir, Realita, Cinta, Rock and Roll, Punk in Love. Karakter yang sangat-sangat kuat, keras, brutal. Tapi setelah saya di Warkop DKI Reborn, abang itu 180 derajat tuh dengan Iya, karakter iya. yang saya kenal sebelumnya. Maksudnya in real life-nya. Iya. Apa maksudnya, bagaimana pendekatannya abang terhadap sesama manusia itu. Tapi pada masa-masa itu, abang memang keras apa tidak? Apa tuh Keras acting? secara Di real life? Brutal nggak waktu di masa itu? Masa film-film itu yang abang karakternya brutal di film? kalau ada orang brutal ngomongin dia brutal agak aneh ya. Oh, fix brutal. Agak aneh. Enggak bohong. Tanam kuku, sembunyi kuku. Tidak, abang pernah bikin. Ini kami masalahnya ini ada sebuah Nggak konten sekeras. Indonesia Timur. Iya. Jadi kami Sekeras itu enggak? Sekeras di kayak Pengen di tahu. Kalau gue orang baik-baik, enggak. keras. tapi pernah ribut nggak di masa-masa itu? Apa nggak? Ya ribut-ribut anak-anak zaman itulah. Berantem. Biasa aja lah. Tapi berantem. Ya gitu. Apalagi band. Tidak, maksudnya karena Nggak itu ada orang kayak gitu cerita-cerita. Gue dulu. ada bang, ada bang, dulu ini, ada gua- bang. Tapi sudah gua kabur di lah. Kamboja orangnya. Siapa? Terlalu Kawan-kawannya ini itu. lah. Ada juga yang cerita-cerita keras gitu. Oh, Konten-konten lain, Iya, konten-konten lain. Tidak, ini yang saya maksudnya itu ketika abang acting itu kelihatan di mata juga gitu kayak wah ini jangan main-main sama orang ini. Maksudnya beda kan orang yang acting pura-pura keras dengan orang yang memang tahu kekerasan itu seperti apa. Siapa ya pemerannya Sauron tuh? Siapa sih pemerannya Sauron? Sauron kan pakai topeng. Bukan enggak ya? Sauron. Siapa penyihir putih? Gandalf satunya. Iya. Abu-abu satunya siapa? Iya. Tahu. Yang rambutnya panjang itu kan? Yang rambutnya panjang. Putih siapa itu sih kan? namanya itu? Yang putih, Iya, tahu, penyihir tahu. putih. Nah, Kenapa? dia itu kan dulu pernah ada ceritanya. Jadi dia di brief sama sutradara. Dia adegannya bekap mulutnya orang terus dari belakang. Terus ditanya sama sutradaranya, kamu bayangkan aja bagaimana kamu menikah seseorang dari belakang. Terus dia jawab, kalau cuma itu saya tidak usah membayangkan. Dia veteran perang dunia. Jadi itu sesuatu yang dia pernah lakukan Iya, gitu. iya. Artinya acting itu kan kadang-kadang kita memanggil kembali memorinya kita kan. Iya. Abang ada nggak memori yang kayak beririsan nih? Wah mumpung nih. Enggak lah, gue. kecuali yang band ya, yang tadi memang anak band. Tapi band gagal kan? Sama kayak dulu Iya, band iya. gagal ya. Oh itu. Itu. Serigala Terakhir tidak pernah terjadi di kehidupannya abang. Enggak lah. Kayaknya pernah. Nanti kita tanya orang lain aja deh. Bang Pino dulu tukang Enggak. berantem nggak waktu ini? Enggak. Tapi IKJ berarti ya? Enggak, tapi kebetulan adik bokap itu salah satu dosen di IKJ. Salah satu dosen di IKJ, tapi dia tari. Nah, waktu gue SD SMP itu kebetulan dulu yang dosen itu punya rumah itu kayak dapat rumah dinas itu tuh di tim. Oh, Di tim. Nah, kan gue kan tinggal di sekolah kan di Matraman, di daerah-daerah Brong Salemba itulah. Salemba, iya. Salemba itulah. Nah, Kayu putih situ. iya, jadi kalau misalnya pulang tuh lebih dekat ke situ daripada ke Bekasi. Karena rumah gue udah pindah ke Bekasi tuh, dari Matraman tuh pindah ke Bekasi. Nah, jadi begitu pulang ke sana ke tim itu sering banget ngeliatin orang-orang IKJ itu lagi latihan teater, latihan latihan itu. Nah, gue seneng tuh di situ tuh. Nongkrongin. Gue seneng nongkrongin dia apa gitu Culture banget tuh ya. Iya, itu kan yang gak pernah gue lihat, tuh yang gak Iya. pernah gue. Cuman pada saat itu sebatas itu aja. Nah, itu jadi ke callback waktu pertama kali yang gue bilang sama lo itu dari yang tadi syuting pertama kali terus ketemu sama coach yang dari IKJ. IKJ. Oh ini kayak dulu gue lihat nih kayak gini-gini. Jadi kayak semuanya kayak jadi puzzle. Oh kayak gini ya, berubah. Oh kayak gitu ya. Kalau acting tuh kayak gini ya. Oh akhirnya gue jadi kayak lebih menghargai bahwa ngerjain suatu project yang bener tuh kayak gini, nggak kayak waktu dulu gue ngerjain buat yang di TV itu. Walaupun kebutuhannya beda-beda, jadi oh kayak gini, oh kalau acting tuh kayak gini. Jadi gue lebih menghargai gitu loh, prosesnya tuh gue lebih menghargain, ngeliatin orang-orangnya,
apa namanya kerja di balik layar tuh bikin iya gue seneng jadinya. Oh, justru itu yang buat abang jadi jatuh cinta ke seni Iya, ini awalnya- dibandingkan yang awal abang malah ngejar hasilnya ya. Iya, karena gue sebetulnya nggak terlalu peduli di depan layar mau jadi terkenal atau enggak, mau ini, tapi gue seneng prosesnya itu. Oh, orangnya tuh enak ya, humble nongkrongnya. gitu. Nongkrongnya gitu kan. Kan kadang-kadang kayak misalnya gini, kayak di film itu kan lebih banyak kita nongkrongnya dibanding kita di depan layarnya kan. Jadi hal itu yang bikin nih oke. Ya, saya sengaja tanya tadi, soalnya abang tuh terlalu positive vibes. Saya kerja dengan abang dan maksudnya banyak catatan juga dari teman-teman yang kerja sama abang itu selalu kayak merasa kayak kerja sama Bang Vino itu aman banget gitu. Tapi gue waktu pertama kali syuting sama lo tuh juga banyak Negatif vibes. terbantu. Negatif. Oh, saya pikir kebalik. Kayaknya iya. Pada saat itu apa memang udah ada komedi consultant atau apa gitu yang belum ada kan? Baru awal-awal, Baru awal-awal. era-era awal lah kita memperkenalkan diri sebagai komedi konsultan. Nah itu salah satu project yang buat gue itu cukup memorable karena kita mau ngebedah skrip dengan Iya, cara iya. yang benar, Dengan angle komedi gitu kan. dan lu sampai terus ke lapangan Iya, gitu iya. kan? Itu buat gue sesuatu yang Baru lagi beda lagi gitu pendekatannya. Iya. Terus abang sudah main banyak film. Sampai ini film terbarunya abang lagi mau tayang ya? Iya. Apa judulnya bang? hanya namamu dalam doaku. Itu Hanya namamu dalam Doaku. Kira-kira ceritanya kayak gimana? Ya tentang orang berdoa. terlalu menyebut sederhana nama. Mas. Terlalu apa ya? Terlalu judul. Apa nih ceritanya tentang Titanic? Ya tentang kapal. Iya, begitu Bernama semua. Titanic. Ini film sama sutradaranya? Pareka Wijaya. Oh, Pareka Wijaya. Cinemaco Diproduksi oleh Cinemaco Cinemaco Pictures. Oh, sama-sama Prilly, sama-sama Prilly, Umay, ya. Oh, iya. mantap-mantap. Apa? Ceritanya itu tentang apa? Jadi sebenarnya film ini cerita tentang keluarga kecil yang sederhana, tapi mereka mendapatkan ujian yang luar biasa gitu, ujian yang besar banget dalam rumah tangganya. Hanya namamu dalam doaku. Terkadang kita berpikir bahwa kita tuh sebagai laki-laki gitu ya, kayak dalam keluarga, wah kita ngasih semuanya gitu, kita mau bikin keluarga kita happy, apa semuanya, uang, tenaga, pikiran, semuanya. Sampai satu saat itu diambil sama Tuhan, senjata yang kita punya untuk keluarga ini nggak ada lagi gitu. Akhirnya kekuatan kita, tameng kita cuma satu, doa gitu. Nah, intinya sih sebetulnya itu gitu, tentang komunikasi, tentang dan sebagainya yang sesederhana itu. Tapi buat gue justru ini hal yang hampir udah jarang banget diangkat. Balik ke sini lagi tuh, gue ngerasa ada sesuatu yang, ini kok cerita relate banget sama banyak orang gitu. Abang sendiri sebagai laki-laki relate nggak deh? Kalau saya jujur aja dengar abang punya penjelasan tadi tuh langsung berasa gitu kayak, oh filmnya ternyata mungkin ada tentang saya gitu. Iya, karena bukan cuma tentang gue, tentang kita yang punya keluarga. Pasti kan kita punya ini sendiri gitu kan, gimana keluarga kita gitu, kita kerja keras untuk ini gitu. Tapi one day itu diambil gitu. Kita punya apa gitu kan? Kita punya apa gitu? Cuman doa aja yang bisa jadi tameng kita untuk apa namanya, untuk keluarga kita gitu. Dan di film ini apa yang gue sampaikan itu diwakilkan oleh satu penyakit namanya ALS. Oke. ALS. Jadi ALS itu satu penyakit yang apa namanya, yang dari gangguan di syaraf kita yang mengganggu syaraf motor kita, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini peran abang sebagai apa di sini? Sebagai ayah itu. sebagai sendiri. ayah kena yang penyakit ini. kena penyakit ALS gitu. Oke. Nah, walaupun Pendekatan aktingnya gimana tuh? ya walaupun film ini bukan film tentang yang mengedukasi semua tentang ALS, enggak, Iya, tapi iya. ini sebuah gambaran bahwa kadang kecintaan kita kepada keluarga tuh kadang-kadang membuat kita tuh jadi orang yang beda gitu. Betul. Iya kan? Betul. Kecintaan kita sama keluarga tuh menjadi orang yang beda. Kadang kalau kita nggak bisa ngatur itu, kita bisa jadi, istilahnya kalau sekarang tuh jadi toxic gitu, Iya, toxic masculinity lah orang Iya, bilang. iya. Yang sebenarnya itu idealisme kita, tapi kadang idealisme kita tuh bisa Betul. bisa bersinggungan dengan bahkan istri kita sendiri gitu.
Nah, gimana caranya itu kita selesaikan dengan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Oh, saya sudah bisa baca ini kemana. Artinya, ya kita kadang-kadang jadi laki-laki itu lupa bahwa kita juga manusia biasa gitu. Benar. Someday kita punya hal yang kita banggakan, misalnya kita punya kemampuan berpikir, Betul. kita punya waktu ini hilang seketika. Itu apa nih diri gua nih? Betul. Kayak misalnya gini, Yes. kita pengen keluarga kita semuanya aman, kita kerja keras gitu. Ya kita di film, di entertainment gitu kan, kita kerja nggak ada waktunya, bisa pagi sampai malam. Yang penting keluarga kita semua tercukupi Betul. semua. Tapi kita lupa, kita kehilangan waktu banyak nih Iya. sama anak kita gitu. Nah, waktu itu kan nggak bisa diulang gitu. Waktu Betul. itu nggak bisa diulang. Tiba-tiba anak kita gede, kita kehilangan. Nah ini sebetulnya yang hal-hal kecil itu tuh yang pengen kita sampein lewat film ini gitu. Kita sebagai kepala keluarga tuh merasa ketika kita udah ngasih nafkah, ketika kita udah ngasih cinta apa semuanya, ya kita lupa sama hal itu gitu. Kita punya waktu gak untuk mereka? Kita punya Kesempatan nggak untuk itu yang mahal sih. Itu yang mahal banget yang sering kita lihat. Tidak harus begitu. Waktu. Bukan. Ini kan kita masih ngobrol-ngobrol santai. Jangan abang cerita begini Anda terinspirasi. Iya, saya ke sana aja dulu. Siapa tahu ini juga ada kewajiban Anda ada di sini dulu. Terlalu tiba-tiba Mas ini, Mas. Terlalu tiba-tiba nih, Mas. Terlalu tiba-tiba. Saya juga kaget ini Anda tiba-tiba mau pamit. Terlalu cepet juga ini. Iya, jangan terlalu terinspirasi deh. Terlalu Nonton masuk. dulu filmnya. Hanya namamu. Laki-laki kalau udah dengar begini keluar, saya juga langsung lemah. Nah, gue juga begitu. Waktu pertama kali gue baca skripnya, gue langsung lemes gitu. Iya. Aduh, Relate lagi ini. relate gitu. Tapi nggak dalam arti yang terlalu berlebihan, yang terlalu. Jadi kayak hal kecil gitu kayak kok kena banget gitu. Bahkan kayak misalnya hanya namamu dalam doaku. Doa itu kan sesuatu yang private, sesuatu yang langsung sama Tuhan gitu. Sekarang nanti jangan lupa ya doain aku gitu. Nah, tapi kan yang tahu kita berdoanya apa kan cuma kita doang gitu. Betul. Nah, nama yang kita sebutin dalam doa itu kan nggak bisa dipaksain gitu kan. Iya. Misalnya doain mama ya, nanti mama ini nih, misalnya kita masih punya orang tua. Tapi bener nggak kita sebutin di dalam? Karena sebenarnya yang kita doakan itu pada akhirnya bukan sosoknya, tapi perbuatannya. Iya kan sebenarnya gitu. Kita mau paksa bahwa saya ini bapakmu, saya ini ibumu, doakan. Tapi Sama kalau nggak ada perbuatan yang connect, yang relate sama itu, apakah bisa kesebut dalam doa kita gitu? Secara refleks gitu ya. Secara refleks gitu. Tapi tanpa diminta pun kalau kita rasakan kehadirannya, perbuatannya, nama itu dia akan terucap dengan sendirinya. Doa itu kan bukan kayak kewajiban. Betul. Yang kewajiban nanti, oke, gue berdoa, gue harus baca nama ini. Enggak. Iya. Apa yang kita rasain akan kita sebut di situ. Bukan dicatat tuh. Bukan, iya. Habis mana duluan Habis ya? doa ini apa? Iya. Kalau kalian nggak punya hubungan, kalau nggak ada punya hubungan yang relate sama itu, ya nggak akan bisa. Connect. Nggak akan bisa connect. Ali Akbar 50 orang titip doa waktu umroh. Dia catat di kertas, terus dia tanya Bu Tauhib, kalau kita mau doain orang, kita doa diri sendiri dulu apa gitu. Terus dia jalan sambil baca begitu. Ya Allah, itu oke. Ngapain? Bener. Ngapain? Paling gampang kayak gini deh. Oke, kita selalu ngedoain anak kita doain kita nggak? Nggak ada yang tahu kan? Iya. Taunya dari mana kayak tadi bilang, Ri? Iya. Perbuatan kita dulu. Perbuatan gitu. kita dulu, betul. Kena nggak di anak itu gitu? Kalau nggak kena ya nggak bakalan, jangan berharap lo akan. Betul. Bagaimana ketika kita sosok ayah yang merasa pengen berbuat sesuatu biar doain anaknya, tiba-tiba kena penyakit itu dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, itu kan menjadi sebuah yang ALS itu tadi. Yang ALS tadi itu yang menjadi core ceritanya nanti ke depannya juga. Tanggal berapa tuh, Bang? Tanggal 21 Agustus. 21 Agustus. Bioskop ya? Bioskop. Di seluruh bioskop. Ada Hanya namamu dalam doaku. Sama siapa aja main, Bang? Ada Nirina, ada Ge Pamungkas, ada ada film sama Ge juga ya nanti. Iya, ada. Habis itu siapa namanya? Ada Eno Lerian, ada Dinda Kanya Dewi, ada Naysila Mirdad. Wah, tim ini solid ini. Solid banget. Kita harus nonton, teman-teman karena ini kayaknya dari komposisi pemain juga sangat luar biasa. Sinemaku juga ini
Umay sama Prilly Iya, Umay. Spesialis juga nih menurut saya dalam mengemas cerita-cerita seperti ini. Drama. Kayaknya mereka belum pernah gagal lah maksudnya mengemas film-film seperti ini gitu Ini lewat jadi sesuatu Sinemaku. yang baru lagi dari Sinemaku karena biasanya kan cerita-cerita mereka di kalangan Gen Z, Betul. mental health dan Betul, sebagainya gitu. Dan ini mereka mencoba keluar dari situ justru sebenarnya. Oh, malah Lebih pendekatannya beda atas ini. lagi ya, kalau Oh, lebih jadi beda. berarti kalau mau lihat Sinemaku yang pendekatannya berbeda justru di film ini. Kalau menurut gua karena gue juga nonton film-film mereka, ini salah satu yang beda lagi sih Pendekatannya dari cukup yang mereka. berbeda. Oh, menarik sekali. Tanggal 21 Agustus di seluruh bioskop di Indonesia, silakan Hanya Namamu Dalam Doaku. Ini film buat keluarga ya. Keluarga. Jadi- bukan cuma yang udah berumah tangga sih. Iya. Buat Yang mau menuju rumah tangga juga. Tapi itu paling menarik poinnya Abang yang tadi sih. Kayak kita itu jadi bapak atau jadi orang tua lah secara keseluruhan tuh memang benar-benar bekerja keras sampai kadang-kadang kita punya diri juga hilang gitu. iya, poinnya itu kita jadi bukan jadi diri kita sendiri, kita jadi malah apakah itu yang dipengen sama keluarga kita kan kita nggak tahu juga gitu. Dan hubungannya sama film ya itu tadi yang kayak lo bilang itu bener banget Ri. Maksudnya kita kan nanti jangan lupa ya nak, doain bapak kalau udah ini jangan lupain ini, doain. Tapi kan kita nggak pernah tahu dia doain nggak. Iya. Nah yang bisa memastikan itu ya kitanya sendiri. Iya. Apa yang udah kita kasih ke mereka, apa yang udah kita perbuat sama mereka, sama keluarga kita gitu. Karena itu yang diingat. Dia nggak akan ingat nama. Yes. Dia pasti begitu doang. Dia kan yang dia lihat kan orang-orang yang udah baik sama dia, orang-orang yang udah ada ini sama dia, Dan itu pun bahkan sudah doa tanpa harus berdoa. itu udah doa. Dengan Abang mengingat bagaimana bapaknya Abang dulu ajak jalan-jalan, kemudian bagaimana sampai tengah malam masih menulis ingatan-ingatan itu yang menjadi doa dulu, tuh. bokap gue itu kalau nganter kalau dulu kita punya mobil ya. Mobil itu ditulis Wiro Sableng gitu belakangnya. RCTI gitu gede-gede pakai kayak di truk gitu. Iya. Gue tuh sampai malu banget dijemput pakai mobil itu. Pada saat itu karena teman-teman gue bukan bully ya, tapi ketawain itu. Tawain gitu. Gue tuh malu banget. Sampai akhirnya gue yang tulis Wiro Sableng itu di mobil gue sendiri. Dan gue yang buat filmnya itu sendiri. Bagaimana sebuah perbuatan itu akhirnya Iya. Kayak Pas udah dewasa itu ternyata jadi itu memori yang gue baik. core memory itu. Gue yang promosin itu sendiri gitu. Ini bukan cerita tentang film ya, tapi cerita tentang berarti yang dilakukan bokap gue itu sebetulnya ya gue, maksudnya Iya. ketika Kasih gue sayangnya itu tidak putus. iya gitu. Iya. Dan gue dapat rezeki dari apa yang orang ketawain itu. Iya betul sih. Jadi ya gitu Kehidupan lah. akan Iya. terbalik Benar. ke kita ya. Iya benar. Iya. Dulu yang pegang peranan orang tua, Iya. sekarang yang pegang peranan kita gitu. Itu yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya mahal. Maksudnya kadang nanti kita sudah dewasa, kita sudah tua baru kita tahu ini orang tuanya kita ini ngapain sebenarnya. Bayangin ya kalau Waktu misalnya kecil. lu gitu lu lagi promosin film Kakak Bos gitu, lu tulis gitu, wah Kakak Bos misalnya tanggal segini gitu. Terus tiba-tiba anak lo ke sekolah malu banget. Males lagi. Perasaan lu gimana gitu? Ngapain sih lu terlalu bangga sama itu Iya, gitu perasaan kan? lu gimana gitu kan? Iya. Tapi ternyata Gue bingung gitu perasaan bokap gue gimana dulu ya. Ternyata gue yang kemudian ternyata anak lo akhirnya sendiri yang hidup dari itu lagi, yang yang, ini, yang menghidupkan menghidupkan lagi. Film Yang lo di remake menghidupkan sama lagi. anak lo gitu. Iya. Iya. Itu luar biasanya gitu. Ini di sini Abang kan sudah main banyak karakter film. Iya. Dari yang keras, Iya. romantis, selengean, Komedi. ngaco, komedi. Yang ini tantangannya apa nih? Yang di Hanya Namamu Dalam Doaku nih. Sebetulnya di film ini kita punya misi yang besar sih sebetulnya dari hanya sekedar film ini gitu. ALS ini kan sesuatu yang nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang tahu. Orang tahu gejalanya itu hanya seperti stroke. Tapi sebenarnya ALS ini adalah satu penyakit yang nggak ada obatnya sampai sekarang. Beda dia? Beda. Dia ini apa? Saraf. Penyebabnya apa? Dia itu penyebabnya itu bisa sampai sekarang tuh belum ada hal yang Penyebab pasti, bisa pasti. genetik, bisa karena autoimun, bisa dan sebagainya. Tapi ketika dia nyerang syaraf itu dan syaraf itu mempengaruhi otot motorik kita, ini kita nggak bisa gerak sama sekali, Ri. Lemes, kadang-kadang tuh ngelihat orang kayak tiba-tiba clumsy, gampang jatuh gitu. Terus lama-lama nggak bisa bergerak dan orang beberapa diagnosa tuh masih bilang itu stroke. Tapi padahal lama-lama semuanya nggak bisa gerak. Kayak Stephen Hawking tuh. Iya. Nah, kayak Itu gitu. ALS itu. Iya, itu ALS. Itu ALS. Kalau koreksi ya kalau gue salah ya. Iya. ALS dan lama-lama ALS itu kan dia kerja otot ya. Kita bahkan makan aja pakai otot.
diginiin kan? Betul. Nah itu nggak bisa bekerja lagi. Makanan itu. Kita ngomong pakai otot mulut dan akhirnya kita nggak bisa gerak. Dan itu terjadinya menurun terus. Jadi obat yang sekarang dikasih itu adalah cuma untuk memperlambat. Nah kita mau coba dengan durasi yang sesingkat film ini, kita mau coba bukan menggurui atau mengedukasi yang terlalu dalam, ya, tapi kita mau share gitu. Ini ada loh dan belum banyak penanganan yang tepat di sini gitu. Dan gue tuh begitu pertama kali denger baca skripnya ALS, oh ya udah oke, biasa aja. Tapi begitu gue ketemu sama riset sama si pejuang ALS-nya itu, sama caregiver tuh yang orang ngurusinnya itu, entah istrinya, anaknya tuh, wah itu patah hati banget sih. karena dia menurun. Terus menurun. Kalau bahkan maaf ya, ini kasih lurus kalau saya salah ya. Bahkan stroke itu punya kemungkinan untuk membaik kan? Bisa. Maksudnya ada bisa. terapi-terapi tertentu Iya. yang bisa Kalau ALS ini nggak ada, dia pasti akan dia menurun. menurun terus. Artinya ketika itu kena, berarti memang kita hanya ngantar aja. Cuma memperlambat. Nah, Berarti kayak AIDS gitu ya? AIDS mungkin sekarang udah ada obatnya ya. Iya, memperlambat juga, memperlambat. Dia mungkin dia memperlambat. tidak hilang 100%, tapi kalau Iya, ALS ini kan dia menurun. Dia Menurun. Kalau Dan saya nggak tahu kalau HIV/AIDS kan mungkin bisa naik turun ya, maksudnya bisa orangnya kembali stamina-nya terjaga mungkin kalau dia atur pola makan. Kalau ALS ini kan nggak ada ya kayaknya. Nah, begitu itu jatuh ke misalnya kayak ke kepala rumah tangga yang tadinya udah ngasih semua ini dan akhirnya dia menopang hidup istrinya tapi tiba-tiba dia nggak bisa ngelakuin itu, kan seberapa emosionalnya dia gitu. Seberapa hidupnya berubah tiba-tiba gitu. Nah ini yang pengen kita coba share bahwa diagnosa ALS ini nih masih banyak banget yang masih belum tepat gitu dan lain sebagainya. Makanya film ini risetnya tuh cukup dalam sih gitu, cukup dalam. Jadinya mudah-mudahan film ini bisa kasih gambaran bahwa ini ada satu penyakit ini yang kita harus waspadai sebenarnya. Gitu. Walaupun bukan cerita tentang film ini tentang ALS semua enggak. Tapi tentang keluarga tentang sebenarnya. situasinya yang kemudian salah satu triggernya ini ada itu misi adalah kita gitu loh, misi besar tapi itulah maksudnya Bang, karya-karya seperti itu ya. Saya ini selama ini kan pernah dengar ALS tapi tidak pernah secara spesifik sama. gitu. Gue juga pernah dengar ALS tapi ketika kita belum ketemu sama si pejuang ALS langsung atau caregivernya itu rasanya kayak wah gila banget sih, Ri. Caranya mereka berusaha. Iya, karena mereka tahu apa yang sedang terjadi nih. Tahu, iya. Tahu dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau stroke itu masih bisa disemangatin untuk kayak, ayo Bang, ayo apa. Nanti itu kadang-kadang suka membaik dengan sendirinya kan, kadang-kadang gitu. Iya. Atau setidaknya dia bertahan di keadaan yang itu tidak menjadi lebih buruk. Kalau ini nggak bisa. Nggak ada jalan mundur nggak ya. Bisa. Dia pasti ke sana tuh pelan-pelan. Iya, walaupun kita tetap berdoa bahwa nggak mungkin lah Tuhan ngasih satu penyakit tanpa nggak ada obatnya. Pasti ada obatnya. Cuman untuk saat ini nggak ada. Dan Cinemaku Pictures juga berbarengan sama film ini juga ngebuat sebuah dokumenter panjang, Ri. Tentang ini. Jadi film ini tuh memang berbarengan, nanti ada keluar dokumenter panjang yang memang benar-benar itu mungkin akan lebih tepatnya untuk nge-share dan sekaligus edukasi gitu. Karena kan film ini sekarang tuh bukan cuman media hiburan ya, ada kritik sosial di situ, ada pembelajaran gitu, ada banyak investasi lah yang mau kita sampaikan lewat film itu gitu. Makanya kayaknya orang kan kalau dikasih penyuluhan tentang satu penyakit kan juga acuh tak acuh gitu ya. Tapi kalau lewat film didramatisi itu pasti lebih gampang nyambung. Lebih gampang memahami situasi pasiennya itu bener, sesama manusianya gitu. Jadi ini memang based on inspired by true event. Iya, true event gitu ya. Yes. Aduh, saya jadi tidak sabar nonton karena buat saya film-film kayak begini tuh mahal. Kita tuh kebanyakan kadang-kadang lebih gampang bergerak itu kalau kena film komedi, kalau kena film horor atau action mungkin ya. Tapi sebenarnya untuk saya sih film yang memperkaya diri tuh, memperkaya perasaan. Perlu lah, maksudnya nggak ada salahnya film komedi horor yang dikemas dengan kualitas yang baik itu nggak masalah. Tapi kita juga butuh lah film-film yang ibaratnya kan kalau kayak film komedi dengan horor itu kan memberikan hiburan lah, adrenalin itu gampang terpacu. Tapi kan kayak misalnya kalian bikin Kakak Bos itu, walaupun komedi tapi kan ada perasaannya juga, pasti ada unsurnya. Gue sedih banget kalau ngebayangin Kakak Bos itu ketika sama anak itu gue sedih banget gitu. Nyangkut gue, itu gue nyangkut banget gitu. Dan
jadi kritik sosial yang mungkin nggak semua orang relate, tapi ketika orang relate itu kena banget gitu. Kita perlu lah. Perlu. Film-film kayak gitu tuh kita perlu. Gitu. Abang cerita film Hanya Namamu Dalam Doaku juga ini saya insya Allah pasti akan langsung nonton karena untuk memperkaya kita punya wawasan juga dan perasaan. Manusia itu menurutku ya harus banyak-banyak memperkaya perasaannya biar kita itu tidak jadi orang yang kosong gitu. Bukan kosong pikiran aja. Orang kan sekarang kalau bilang kosong dia itu selalu kan aibnya nggak punya otak pikiran. Padahal lebih parah itu kekosongan hati. Iya, biar abang juga sadar gitu ya. Maksudnya kan dari tadi kan belum sadar kan ya. Biar sadar gitu nonton ini karena memperkaya perasaan. Iya betul. Tapi bang, saya mau tanya, abang ada rencana terjun ke balik layar nggak? Terjun payung? Memang belum sadar kan bang ini orang. Kita pikir udah sadar. Iya. Ini udah sadar. Balik lagi nih gara-gara diingatin sama dia sih. Dukun sih susah. Kalau di balik layar dulu udah pernah jadi produser di salah satu film judulnya Tabula Rasa walaupun associate film. Wah, film kesukaanku itu. Iya, itu film kesukaanku sekali. Itu Minang dan Timur loh. Iya, itu film kesukaanku banget itu. Iya, jadi Ya, saya jadi paham kenapa film itu relate banget ya Minang dan Timur. Relate banget kan? Iya. Itu film favoritku sekali tuh bang. Pas abang punya kamera terakhir itu naik itu. Iya. Dan itu tipikal closing film yang saya suka. Iya. Saya suka banget closing film begitu tuh. Itu kebetulan juga ya benar kan kebetulan bokap punya adik memang berkecimpung di dunia budaya Minang kan. Itu dia ikut bantuin di situ juga, terus untuk ngejagain budayanya. Terus itu jadi menarik karena memang buat gue pribadi dekat. Timur dan Minang itu deket banget. Ada di tubuhnya abang, makanya, pikiran dan perasaannya abang di situ. Betul, ketika dikasih kesempatan untuk jadi associate producer ya, gue nggak nolak juga. Kalau direct harus belajar banyak sama Kakak Ari dulu. Tidak lah. Harus belajar sama Kakak Ari dulu. Abangku, jangan bikin saya malu di sini. Mampus. Jangan bikin saya mampus. Ada langsung kerdil kan tiba-tiba mengecil. Nah, tiba-tiba orang hidupnya pasti jadi setun. Yang duluan kan belum tentu pengalamannya sama kan. Iya. Dia keren sekali. Tunggu punya mulut Mamat Al-Katiri. Galak. Ngeselin. Saya ditampar bang. Tampar dia. Ditampar berapa kali? Tampar balik. Memang kalau berani. Saudara begini ya, kalau sudah saudara sepupu ya, sepupu sekali nih kelihatan. Terlalu ingin menunjukkan. Apa belum rencana sama sekali? Nantilah. Maksudnya ada keinginan nggak? Nggak harus ya bang ya. Keinginan ya nggak harus. Nggak terobsesi banget iya. itu. Cuman, tapi keinginan. Cuman kalau pasti kan satu saat kalau misalnya emang udah ada waktunya atau ini kan pasti pengen nyoba ya. Lo kenapa waktu pertama kali tiba-tiba mau mendirect? Pasti lo nggak mendapatkan sesuatu ketika lo jadi aktor. Betul. Kan? Karena saya karena dia lihat sutradara lain direct. Wah, harusnya saya kalau saya bukan begitu. Jelek banget Iya, ini bukan begini nih. Bukan. Kalau saya masa angle-nya begini sih gitu. Saya tidak sesuatu tahu itu, orang semua yang atur. Kalau saya ya, Bang, kenapa saya nggak direct? Akhirnya satu aja. Saya punya ini penting soalnya buat gue, penting nih. Kenapa saya gitu? punya satu visi yang menurutku belum pernah diwujudkan dan belum tentu dipahami oleh sutradara yang ada hari ini mengenai Indonesia Timur. Oke. Jadi itu ada satu visi itu tuh yang bikin saya penasaran gitu, kayak bisa nggak ya bikin sesuatu yang pendekatannya begini? Film kita Indonesia Timur kebanyakan tentang latar belakang budaya dan daerahnya aja gitu. Iya. Tentang bentang alamnya tapi yang indah. Tapi secara karakternya ya. Betul. Iya, Jadi saya tuh pengen kayak kenapa sih film Indonesia Timur? Satu, harus syuting di Timur. Dua, harus tentang tradisi banget, atau pendidikan atau kemiskinan, atau tentang alamnya yang indah. Iya. Masa nggak boleh film tentang orang Timurnya gitu, tentang real orangnya gitu, tentang seorang bapak yang punya anak Timur, seorang anak Timur yang punya bapak Timur, keluarga yang pada umumnya. Tapi yang menarik adalah ketika orang Timur itu diceritakan bukan di daerahnya, tapi di daerah kebudayaannya ini. Bagaimana mereka survive di situ kan? Itu sebetulnya yang menarik. Itu sih yang aku coba. Dan tidak harus dengan potret susah banget survive di Jakarta, bukan. Ya kenapa emang kalau dia sukses gitu? Masa sih nggak boleh orang Timur dipotret dengan kesuksesan gitu? Mobilnya bagus, anaknya sekolah bagus. Itu sih. Jadi visi itu yang saya rasa. Apa itu menggambarkan diri lo sendiri? Maksudnya lo udah sukses. Harapan. Kan ada lah kenarsisannya kan? Pasti ada lah ceritanya ini. Gitu. Saya tuh mau bikin Terus apa karena kau cari teman-teman mau dibayar normal kan? Ya, nego-nego lah. Ya kan, orang semua bersaudara. Segini aja ya.
anak-anak ini pasti disuruh kumpul tiap hari pasti mau. Nyanyi. Wih, tiap hari nyanyi. Tapi ini lupa enggak? Saya Bang. jadi tahu. Tidak, saya tidak bicara tentang diri saya. Saya bicara tuh tentang visi orang timur secara keseluruhan. Kita tuh boleh banget sukses. Jangankan sukses, jadi pun kita bisa gitu. Jadi ya kenapa kita harus takut dari orang timur? Jangan kalah semangat gitu. Berarti Dia suka serang balik. Dia suka serang balik, gak asik orangnya. Suka nyerang balik. Jangankan hanya sukses saja tuh dan bisa kasih sekolah anak baik-baik. Pesannya kan itu. Iya. Jangankan hanya sukses dan kasih sekolah anak baik-baik, kasih cukup kita punya keluarga. Jadi presiden pun orang timur bisa loh sekarang. Bener. Sekarang Bapak kan Pak Prabowo kan masih ada darah Manadonya. timurnya juga gitu. Jadi Iya, kita iya. tidak usah terlalu melihat saya orang timur apa mungkin begini. tapi Kita kata bos semangat. tidak ada orang Manadonya, parah. Ada kota. Enggak ada kan? Oh iya, saya Tundado, ada Tundado. Tapi masih Saya Sulawesi lupa. juga kan di bawah kan? Iya, kadang-kadang lupa saya Masih. kalau saya Manado. Masih. Bang, nanti kita bikin lagi. Bang, ajak saya lah Bang kalau lagi ada project. yang lain Ajak lagi. aku lah kalau. Tapi Lu tabula bener, rasa Ray? 2 abang nggak pengen di. Tabula rasa 2 kayaknya enggak ada, belum ada obrolan sih. Maksudnya tabula rasa itu kan mungkin di Gen Z sekarang orang udah lupa filmnya kan. Iya udah lupa karena juga Iya. waktu itu nggak terlalu laku juga Saya sebenarnya. tidak akan lupa film itu. Teman-teman, selain nonton Hanya Namamu Dalam Doaku, sempatkan juga nonton film Tabula Rasa. Kalau kalian bisa dapat dimanapun source-nya Iya, yang iya. legal tapi ya, jangan nonton ilegal. Di mana tapi? Ya siapa tahu Ada di ntar lah. Nanti kita cari. Pokoknya makanya cari dulu informasinya. Itu Tapi nonton dulu Hanya Namamu Dalam Doaku. Hanya Namamu Iya, Dalam Doaku 21 itu Agustus. harus ditonton. Nomor 1 21 itu Agustus. harus ditonton. 22 Agustusnya kalian cari tabula rasa. Iya, biar hari pertama mereka datang nonton semua. Titip untuk Prilly sama Umay kalau mau bikin sequel, bisa ajak dia jadi pemeran utama. Oh, bisa. Hanya Namamu Dalam Kutukanku. Sukses abang untuk Hanya Namamu Dalam Doaku. Makasih. Terima kasih banyak. Bang Vino, sehat-sehat ya, kalau penting ya. Semua sehat-sehat Bang. semua. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menyaksikan Mari Kemari episode Bang Vino Kepastian. Aduh, hormat sekali. Dan jangan lupa share, subscribe, dan juga jangan lupa yang paling penting nonton Hanya Namamu Dalam Doaku tanggal 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Cari aja, pasti ada kok itu. Mari kemari. Mari ke Mama Tari. Yeay.